Halo kan, salam Iwa Buncit. Filter, box filter, filter samping, sun filter, pastinya buat kamu yang sudah lama pelihara ikan mas koki atau ikan hias lainnya, sudah nggak asing lagi dengan ketiga jenis filter tersebut. Ya memang, filter itu nggak bisa terlepas dari ikan hias, karena ya pelihara makhluk hidup pasti akan butuh makanan dan pastinya mengeluarkan sisa-sisa makanannya. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabunci.com. Maka dari itu, buat kamu yang mau pelihara ikan hias seperti ikan mas koki, sangat-sangat harus memperhatikan soal filter ini. Filter ini itu mengacu pada media filternya dan juga tempat atau jenisnya. Dan yang kita bahas kali ini adalah jenisnya. Karena memang setidaknya ada 3 jenis model filter yang umum digunakan. Yang pertama adalah top filter atau filter atas, top ya atas. Ada filter samping atau side filter. Dan yang terakhir itu adalah sun filter atau filter bawah, yang biasanya kalau kamu lihat di penghobi ikan mas koki yang punya budget banyak kali yang sepuh biasanya itu lebih menggunakan sun filter. Nah, untuk edisi kali ini karena memang edisi pilih mana, maka admin akan coba bahas ketiga jenis filter tersebut. Akan tetapi karena durasinya bakal panjang, maka admin akan coba bikin menjadi 3 bagian. Jadi untuk part pertama ini kita akan bahas dulu soal top filter. Oke, kita langsung mulai. Top filter, sebagaimana namanya, top atas filter. Jadi filter atas. Nah, sudah kebayangkan kamu top filter itu seperti apa? Ya. Admin cuman nebak aja. Kamu pasti mikirnya itu filter yang talang atau box hitam seperti itu? Iya, bener. Memang seperti itu, top filter. Contohnya adalah box talang air yang lazim digunakan karena memang bisa memuat banyak media filter, atau mungkin box hitam yang biasa kamu beli di toko ikan hias bikinan pabrik yang ukurannya biasanya lebih kecil dan lebih ringkas. Nah, itu dia top filter. Nah, buat kamu yang pingin menggunakannya, setidaknya harus tahu lah kelebihan kekurangan dari penggunaan top filter ini. Keunggulan atau kelebihan dari penggunaan top filter ini adalah yang pertama, mudah didapatkan. Ya, top filter itu paling mudah didapatkan di toko ikan hias, bahkan di toko bangunan kalau kamu mau membuat sendiri top filter seperti box talang air. Karena memang mudah untuk didapatkan, jadi wajar saja kalau kamu lihat penghobi ikan hias seperti ikan mas koki itu menggunakan top filter. Kelebihan yang kedua adalah mudah dalam perawatan. Ya, selama admin menggunakan model-model top filter ini ialah mudah untuk dibersihkan. Karena memang ya box filter biasa, plastik seperti talang air dari PVC, ringan. Atau mungkin buat kamu yang menggunakan top filter kaca juga masih bisa diangkat, dibawa keluar untuk dibersihkan. Ya, biasanya sudah banyak kotoran di media filter semisal bioring atau kristal bio, itu bisa dibersihkan dengan mudah di tempat lain, misalkan di kamar mandi atau di tempat yang terbuka, sehingga kalau kamu mau bersihkan kotoran dari atau air dari akuarium tersebut, dari box filter tersebut tidak kena lantai, dan itu sebenarnya merepotkan kalau kena lantai, baunya amis. Nah, si box filter atau model-model top filter seperti ini itu mudah untuk dibersihkan. Kelebihan yang ketiga adalah tahan lama, ya awet digunakan. Selama admin menggunakan model-model top filter seperti ini, contohnya seperti talang air, itu nggak ada yang namanya cepat rusak. Ya, walau memang yang namanya barang itu pasti ada jangka pemakaiannya. Namun dilihat dari penggunaannya sendiri yang indoor dan juga diwadahin untuk media filter yang nggak berat, tentu model-model top filter seperti ini akan lebih awet untuk digunakan. Ya, misalkan aja kamu mau pindah ke tempat lain juga bisa tanpa harus membeli box filter baru. Kelebihan yang keempat adalah mudah untuk dipindahkan. Ya, ini sebenarnya sudah admin serempet tadi ya di poin nomor 3. Jadi kita lanjut aja langsung ke poin nomor 5, yaitu harganya murah.
Terjangkau? Iya, benar memang. Box filter kalau kamu mau beli, itu yang paling kecilnya itu sekitar 20, 30, 50 ribu, yang gede ada yang 60, paling besar itu jumbo. Itu paling mudah untuk dibeli, paling murah. Selain itu juga ada talang air. Kalau kamu mau beli talang air yang masih mentahan, itu juga harganya sekitar 65 ribu kalau ini nggak keliru, ditambah samping-sampingnya itu tambah 10 ribu, dan tinggal kamu bikin sendiri. Ya, harganya memang murah. Kalau kamu coba bandingkan dengan sun filter, itu biayanya mahal. Beli akuariumnya, belum lagi modal media filter di dalamnya, karena memang ada kelebihan ada kekurangannya sih. Tapi dari sisi top filter, buat kamu yang piara ikan hias seperti ikan mas koki itu hanya sekedar untuk lucu-lucuannya aja atau untuk melengkapi ruang tamu supaya nggak kosong, nah top filter ini bisa menjadi pilihan karena harganya tadi terjangkau. Karena top filter bisa dibuat custom, contohnya box talang tadi. Oleh karena itu kita bisa buat per sekat, jadi dibikin dalam panjang 60 cm itu dibikin 2 sekat atau 3 sekat, atau mungkin kalau kamu punya akuarium yang 1 meter dibikin 4 sekat. Itu bisa disesuaikan media filternya mau diisi apa saja per sekatnya itu. Jadi ini benar-benar full customisasi untuk model-model top filter. Misal di awal kamu mau taruh filter mekanik, ke berikutnya dipasangi filter biologi, semisal kristal bio atau bioring atau karang jahe, dan seterusnya ditambahin dengan karbon aktif atau batu zeolit, dan terakhirnya dipasang lampu UV. Ya, enak banget untuk penggunaan top filter ini karena bisa full kustomisasi. Hanya saja yang namanya sebuah kelebihan pasti dibarengin dengan kekurangan. Ya, nggak ada yang namanya benar-benar sempurna, termasuk dengan tipe top filter ini. Yang pertama adalah rawan banjir. Rawan banjir ini khusus buat yang baru mungkin piara ikan mas koki, beli pompa nggak tahu hitungannya gimana, sehingga beli pompanya itu mungkin selisih harganya sedikit kali ya. Kenapa nggak ambil yang gede aja supaya cepet nyedot kotorannya, dan nggak tahu takarannya, walhasil sedotan dari pompa yang gede tadi masuk ke box filter yang nggak memadai, membuat box filter jadi banjir. Nah, box filter yang banjir ini tentu nggak diinginkan oleh penghobi ikan mas koki. Oleh karena itu memang antara pompa dengan box filter itu harus sinkronisasi. Harus tahu berapa volume air yang bisa ditampung maksimal oleh box filter. Jadi untuk mengetahuinya kamu bisa cek di sini. Nah, jadi tahu takaran atau ukuran dari pompa yang pas itu gimana, karena memang semakin panjang box filter itu semakin kuat menampung air yang lebih banyak, dan semakin kecil juga seperti itu akan semakin sedikit. Kamu harus sesuaikan, jangan sampai sudah beli pompa mahal disambung ke box filter semisal talang air, itu jadinya banjir. Yang kedua adalah mengurangi luas penampang dari bagian atas akuarium. Sebagaimana namanya tadi, top filter ditaruh di atas. Kita tahu bahwa bagian atas akuarium itu harusnya kosong ya. Ya, paling tidak isinya di atasnya ada lampu. Tapi karena memang kamu menggunakan model-model top filter, maka ya mau nggak mau harus menaruh box filter di atas. Dan ini tentu akan mengurangi luas penampang. Pengurangan luas penampang dari bagian atas akuarium ini akan mengganggu lampu atau sinar lampu, khususnya buat kamu yang menggunakan lampu gantung. Ya, lampu gantung kalau kamu jejerin dengan box filter di atas, mau nggak mau nanti akan ada bagian yang gelap di dalam akuarium. Biasanya sih bagian yang dekat dengan box filter itu akan sulit terkena sinar matahari, sehingga hanya bagian bawah dari lampu yang maksimal terkena cahaya dari lampu. Jadi ya memang harus ada yang dikorbankan ketika kamu menggunakan model-model box filter atau top filter seperti ini. Kekurangan yang ketiga adalah mengurangi keindahan. Ya, sebenarnya ini subjektif ya. Mungkin ada orang yang cukup terganggu dengan top filter karena ditaruh di ruang tamu ada talang air, atau buat kamu yang nggak terlalu mempermasalahkan soal tampilan dari top filter ini, sebenarnya ya subjektif ya. Namun secara umum penggunaan top filter mengurangi estetika dari sebuah akuarium karena ada box filter di atas akuarium. Coba kalau kamu bandingkan dengan akuarium model-model aquascape, biasanya yang kosong di bagian atasnya ya paling diisi dengan pipa lili itu untuk ngalirin keluar masuk filter, dan juga selang untuk karbon dioksida CO2.
Selebihnya kosong di bagian akuarium untuk aquascape kan. Bagian atasnya itu cuman ada lampu. Kamu lihat di situ bener-bener clean kalau menggunakan model-model yang nggak ada box filternya. Nah, kamu bandingkan dengan akuarium ikan mas koki yang menggunakan filter atas, itu ada box di atas akuarium. Tentu ya nggak enak aja kalau dilihat, apalagi taruh di ruang tamu. Solusinya adalah dengan menggunakan model box filter dari bahan lain, semisal kaca. Nah, bisa juga kamu gunakan model VPC tetap yang dari tawang air, tapi kamuflase, semisal ditambahin stiker atau ditutup dengan tempelan lain yang lebih menyamarkan, atau mungkin ditambahin dengan tanaman di dekat-dekat box filter kalau misal kamu mau mempertahankan keindahan dari akuarium kamu. Ya, itulah dia untuk bahasan kali ini di part 1 kali ini tentang top filter, termasuk juga kelebihan dan kekurangannya. Next di video berikutnya admin akan bahas soal filter samping, side filter, dan juga sump filter, termasuk juga kelebihan dan kekurangan dari kedua filter tersebut. Buat kamu yang mau berbagi pengalaman soal top filter ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.